Ini perjanjian lebih merupakan moral atau gentleman agreement antara para pihak yang menandatangani. Jadi kesepakatan ke depan akan seperti apa, akan berperan seperti apa. Nah, kalau itu, maka ini hanya menjadi pengingat. Perjanjian ini hanya menjadi pengingat. Yang mau diabaikan, ya monggo. Mau dipatuhi, ya silakan saja. Seperti misalnya oleh Pak Sandi, Pak Sandi bilang tetap berkomitmen terhadap perjanjian tersebut. Ya, itu pilihannya Pak Sandi. Ya. Kalau Anies tetap kekeh dan terus menjelaskan bahwa enggak, itu sebenarnya bukan utang gitu ya, maka uang itu gitu ya, uang 50 miliar itu yang dari pihak lain itu kan artinya dia nggak dilaporin tuh, nggak dilaporkan sebagai dana kampanye. Sementara gitu ya, ada pasal-pasal yang mengatur bahwa dana kampanye itu harus dilaporkan dan nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Lah sekarang gimana nggak pusing coba? Wong rahasia Anies Baswedan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik, tiba-tiba dibongkar oleh mantan tim sesnya di acara podcast coba. Nah, rahasia itu adalah terkait masalah hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Jadi menurut Erwin Aksa, Anies Baswedan masih punya hutang kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta. Kalau orang tidak mempunyai kredibilitas, suka mengkhianati, suka ngemplang hutang, suka membohongi, masa mau didukung jadi calon presiden? Daftar 7 pernyataan Anies soal utang 92 miliar rupiah ke Sandi. Salinan surat pernyataan Anies Baswedan soal utang piutangnya dengan Sandiaga Uno senilai 92 miliar rupiah beredar di media sosial. Surat itu dibuat Anies saat dirinya maju bersama Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Tim pemenangan Anies untuk Pilpres 2024, Sudirman Said, tak membantah total 7 poin pernyataan dalam surat itu. Dia menyebut surat itu sama dengan dokumen yang pernah ia baca sebelumnya. Namun begitu, Sudirman mengaku tak risau dengan isi perjanjian utang piutang dalam surat pernyataan yang ditekan Anies pada 9 Maret 2017 lalu. Dia bilang sesuai pernyataan yang ditulis Anies, surat itu menyepakati bahwa semua utang Anies ke Sandi otomatis akan lunas jika keduanya menang di Pilkada DKI 2017. Belakangan keduanya memang menang kala itu. Namun Sandi pada 2018 mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur setelah diminta maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Berikut 7 poin pernyataan Anies soal utang piutangnya dengan Sandi seperti dikutip dari surat yang beredar. 1. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah. Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar rupiah dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye. 3. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 sebesar 92 miliar rupiah. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, maupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud atau Erwin Aksa berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. 6.
Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. 7. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jakarta, 9 Maret 2017. Dihubungi terpisah, Erwin Aksa yang kala itu tergabung di tim pemenangan Anies Sandi mengaku tidak tahu menahu soal surat perjanjian tersebut. Dia juga tak mengetahui jika namanya masuk dalam surat pernyataan yang dibuat Anies. Erwin sebelumnya sempat mengungkap perjanjian antara Anies dan Sandi soal utang 50 miliar rupiah untuk keperluan yang sama. Namun ia tak menyebut apakah utang itu telah dilunasi. Sementara soal surat yang beredar dia bilang isinya berbeda dengan yang ia ketahui. Sementara Sandi lewat stafnya enggan berkomentar saat dimintai tanggapan soal salinan surat pernyataan tersebut. Namun dia sebelumnya mengaku tidak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang kepada Anies saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu.